webinar begitu, Ustaz Ahmad dan juga Pak Bazari. Jadi insya Allah setelah dari webinar ini akan ada webinar-webinar yang berikutnya yang berbicara tentang ekonomi syariah, berbicara tentang zakat dan hal-hal yang bersangkutan dengan ekonomi syariah. Baik, mudah-mudahan dengan tingginya animo masyarakat terhadap ekonomi syariah ini bisa betul-betul kita menikmati atau betul-betul melihat ekonomi syariah menjadi identitas ekonomi Indonesia gitu, bahkan seluruh dunia. Baik, sebelum kami perkenalkan ya, tentunya webinar ini memiliki latar belakang seperti itu. Alhamdulillah kita sekarang kedatangan dua narasumber yang luar biasa gitu, yang tentunya keduanya merupakan tokoh yang sudah concern, sudah sangat perhatian dengan ekonomi syariah, meskipun mungkin keduanya memiliki spesialisasinya masing-masing seperti itu. Ya, jadi kita sama-sama mengetahui mungkin tentang bank syariah ini begitu, karena bank syariah ini merupakan sesuatu yang muncul mungkin di akhir-akhir ini gitu ya, di akhir-akhir ini setelah dengan perkembangan zaman yang sedemikian pesat, ya, sedemikian kompleks, setelah berbagai macam ijtihad ya, diskusi antar para ulama, hingga akhirnya berdirilah bank syariah, dan ini merupakan salah satu alternatif gitu ya, yang diberikan oleh para ulama kita terhadap apa yang terjadi di dunia saat itu, yang mana saat itu bank konvensional sudah betul-betul merambah ke seluruh tempat dan juga sudah sepertinya hampir mustahil begitu ya, orang bisa lepas dari bank ini gitu, dari mulai kebutuhan akan tabungannya, dari mulai lalu lintas keuangannya gitu ya, sehingga para ulama kemudian berusaha untuk membuat bank syariah. Nah, tapi kemudian perkembangan bank syariah ini pun akhirnya bukannya tanpa pertanyaan begitu ya, karena ini merupakan satu yang baru begitu, meskipun mungkin bagi kita mungkin sudah sekitar 50-60 tahun gitu umurnya, tapi kemudian bank syariah ini selalu menarik untuk dibahas begitu. Diskursusnya selalu muncul, ada pihak-pihak yang merasa misalnya bahwa bank syariah sebenarnya tidak sesuai dengan Islam gitu ya. Bank syariah katanya itu hanya bank konvensional yang dinamakan jadi syariah gitu. Atau ada yang bilang ternyata bank syariah tidak menyelesaikan masalah dan seterusnya gitu. Intinya bank syariah ini pun sangat berkembang ya, meskipun menjadi alternatif bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim untuk tetap sesuai dengan syariah, atau bahkan untuk seluruh masyarakat untuk bisa terbebas dari namanya bunga atau riba, meskipun dua hal yang berbeda seperti itu. Tapi kemudian perkembangan bank syariah ini tetap menjadi diskursus yang menarik, selalu dibahas oleh para ulama, para pemikir ya, para ekonom gitu. Nah, oleh karena itu mungkin insya Allah hari ini kita akan banyak membahas dari sisi yang pertama. Nanti bersama kami sudah ada Ustaz Ahmad Ifhami. Insya Allah kita akan coba membahas sisi ini dari bank syariah. Mungkin Ustaz Ahmad Ifhami akan sedikit menjelaskan ya, tentang bank syariah itu dari sudut pandang Islam itu sendiri begitu. Karena Ustaz Ahmad Ifhami ini salah satu karakteristik yang melekat pada beliau adalah penguasaannya pada turos-turos Islami ya, khususnya berhubungan dengan muamalah. Maka insya Allah kita akan mendengarkan banyak sekali manfaat dari beliau tentunya melihat bank syariah ini dari manzur Islami, dari sudut pandang Islam sebenarnya seperti apa. Lalu mungkin bisa Ustaz bisa lebih menjelaskan lebih banyak tentang pandangan-pandangan bank syariah itu, mungkin dari sisi makosidnya dan hal-hal yang semacamnya. Insya Allah kita akan mendengarkan itu dari Ustaz Ahmad Ifhami. Lalu kemudian kita pun akan mendengar gitu ya, sudut pandang lain dari bank syariah ini, yang insya Allah di sini akan dibawakan oleh Ustaz atau ya Bapak Bazari, ya Ustaz Bazari, yang akan membawa kita kepada pemahaman bank syariah ini sebagai solusi bagi masyarakat. Jadi bagaimana secara konsep ekonomi begitu bank syariah ini memiliki pengaruh yang seperti apa sih gitu, bagi masyarakat kita. Oke, sebelum kita mulai, saya akan sedikit memperkenalkan para narasumber kita. Yang pertama ada Ustaz Ahmad Ifham Sholihin. Ustaz Ahmad Ifham Sholihin ini saat ini ya beliau merupakan founder dari Ngaji Muamalah. Selain itu beliau juga hari ini masih menjabat sebagai CEO dari Amanah Syariah Consulting ya, Ustaz Ahmad Ifhami ya. Amanah Syariah Consulting. Itu bisa dibuka websitenya ya di www.amanahsyariah.com. Lalu beliau juga hingga saat ini masih aktif sebagai lecturer ya, atau dosen di STAY SEBI. Itu CV lama kayaknya.
dan juga di STAI Al-Muhajirin. Selain itu, beliau juga pernah menjadi Planning dan Development Division Head di Bank Syariah, dan banyak sekali ya pengalaman beliau dalam bidang ekonomi syariah, dan tentunya sekarang yang sedang beliau kembangkan adalah Ngaji Muamalah, dan sekarang pun sedang live IG di sana begitu ya. Untuk latar belakang pendidikan, beliau merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada di jurusan psikologi ya, tahun 1998 sampai 2002. Disalahkan langsung milih waktar ya, Pak. Dan beliau pun sudah mendapatkan sertifikasi Risk Management Certification level 1 dan 2 gitu ya. Baik, itu adalah profil dari narasumber pertama kami, yaitu Ustaz Ahmad kami. Nanti kami akan persilahkan. Lalu berikutnya ada juga narasumber kedua kami yang tidak kalah kerennya dengan narasumber yang pertama, yaitu Bapak Bazari Azhar Azizi. Beliau merupakan Principal Analyst at Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah saat ini, dan beliau pun pernah menjadi dosen ya di Tazkiyah, pernah juga menjadi Business Development Syariah Eksekutif, dan juga pernah mendapatkan LPDP ya, Kementerian Keuangan RI. Selain itu, dari sisi mahasiswa pun beliau pernah menjadi presiden dari Durham Indonesian Student Community. Sementara latar belakang pendidikan beliau merupakan lulusan dari STAI Tazkiyah dari tahun 2010 hingga 2014, dan beliau kemudian melanjutkan studi beliau di Durham University Business School, Master of Science Islamic Finance dengan IPK-nya 3,87 ya, cum laude begitu. Baik, begitulah mungkin sekedar pendahuluan dari saya sebagai moderator ya. Insya Allah kita akan mendengarkan masing-masing materi dari kedua narasumber kita yang luar biasa ini. Insya Allah kita akan mulai dari pemaparan dari Ustaz Ahmad Ifhami untuk menjelaskan kepada kami tentang pandangan Islam terhadap bank syariah ini, dan juga bisa Ustaz Ahmad bisa mengembangkannya begitu ya, bisa membicarakan lebih jauh dari sisi makosidnya dan hal-hal yang semacamnya. Dengan begitu kami persilahkan terlebih dahulu kepada Ustaz Ahmad Ifhami. Kami persilahkan Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kita masih hidup. Kali ini kita akan ngomongin tentang bank syariah di sesi saya. Nanti saya akan coba memaparkan ya Waimas Islamic Bank, Waimas Islamic Banking. Ya, monggo dipersiapkan Mas, tadi materi saya sudah saya siapkan. Sambil nunggu slide-nya ditayangkan, saya jadi teringat di kitab apa itu, Bulughul Maram ya, bab kitab Al-Buyu, kalau di Subulus Salam di juz 3 terbitan DKI, itu di situ hadis yang pertama itu ketika Rasulullah ditanya, Ayyul kasbi atyab, apa sih sumber mata pencaharian atau sumber nafkah yang thayyib? Kemudian Rasulullah menjawab, amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrurun. Ya, setiap perbuatan seseorang ya dengan tangannya sendiri ya. Wa kullu bai'in mabrurun, dan setiap jual beli yang mabrur. Nah, kemudian ada beberapa dalil-dalil lain ya yang terkait, seperti ketika Allah menyebut kata bai' dan kata ijarah gitu ya di Al-Qur'an. Akhirnya saya punya kesimpulan ya, next slide ya. Jadi saya punya kesimpulan bahwa profit itu masuk akal hadir jika dan hanya jika melalui jual beli. Jadi kalau teman-teman ini hidup itu kan kalau menurut Al-Qur'an kan dalam rangka ibadah gitu ya, ibadah kepada Allah, mengabdi. Nah, kemudian ketika kita melakukan ibadah itu ya caranya kita hidup. Nah, kita hidup itu mau nggak mau kita harus melakukan sesuatu biar kita tetap hidup ya, makan, kemudian melakukan berbagai aktivitas yang terkait langsung dengan nafkah. Sorry, ini saya hand over aja ya slide-nya ya, lewat saya aja ya. Oke.
Oke, sudah bisa kelihatan ya lewat saya aja? Sudah, Ustaz. Oke. Oke, jadi kita hidup itu harus ikhlas kalau kita ini butuh pakai duit ya, butuh pakai duit. Nah, butuh pakai duit. Nah, ketika kita itu butuh pakai duit, maka ikhlaslah kalau saya bilang berarti teman-teman ini sebenarnya butuh bank. Saya juga butuh bank. Meskipun teman-teman bisa berkilah, saya kan nggak pakai rekening gitu ya. Misalnya, yang nggak pakai rekening bank, tetap saja kalau pakai duit, ya itu tetap butuh yang namanya bank. Karena uang kartal, uang giral itu ya yang terbitin ya bank gitu ya. Jadi transaksi kita seharian selama pakai duit, maka berarti kita butuh pakai bank. Nah, kemudian berarti bank yang sesuai syariat Islam atau yang logik atau yang halal itu berarti harus ada. Kalau di kaidah fikih ya, di kaidah fikih, di ta'lim kayaknya juga ada tuh, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, ini berlaku untuk semua fikih ya, fikih ibadah maupun fikih muamalah. Termasuk dalam hal ini kita ngomongin fikih muamalah, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna, suatu kewajiban, kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ketika kita butuh pakai duit, ya sehingga kita itu bisa melakukan sesuatu, ujung-ujungnya nafkah ibadah, ya mau nggak mau sesuatu yang menyebabkan duit itu ada, ikut-ikutan terhukum menjadi wajib. Nah, kemudian karena duit itu wajib ada dan bank itu harus ada, bank yang halal juga harus ada, maka juga ada kesimpulan bahwa yang namanya bankirnya juga harus ada. Nah, kemudian berdasarkan hadis yang tadi saya sampaikan juga, ya Islam itu mengajarkan kalau kamu mau ambil profit, maka akadnya harus dagang. Nah, ini saya punya rumus nih, profit masuk akal hadir jika dan hanya jika melalui jual beli. Ini sebenarnya kata kunci syariat Islam di bidang ngambil untung ya. Gimana caranya ngambil untung? Islam itu mengatur harus melalui yang namanya jual beli. Saya ini pakai kalimat model-model illa gitu ya, itu susunan apa sih, la ilaha illallah. Tidak ada profit ya, nggak ada profit yang masuk akal hadir kecuali ya dengan melalui jual beli ya. Perhatikan itu, ini rumus. Ini rumus. Nah, kalau akadnya bukan jual beli, misalnya syirkah atau kongsi atau investasi, berarti belum boleh create atau belum boleh ada kepastian profit. Ya, harus melewati yang namanya jual beli terlebih dulu, baru datang yang namanya profit atau keuntungan. Nah, saya kira keuntungan, kemudian harta, mal, ya, nafkah, ini sesuatu yang memang kita butuhkan. Nah, kemudian ada rumus lagi, kalau transaksi yang kita lakukan ini transaksi non-profit, berarti tidak boleh bersyarat ada profit. Ya, tidak boleh bersyarat ada profit jika akadnya non-profit. Akad non-profit itu begini, saya buka kitab apa itu, saya menemukannya itu salah satunya di kitab Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakabah, di bagian awal-awal itu ada pembagian mengenai akad tabarruk dan muawadhah. Muawadot dan tabarruat ya, tabarruk dan muawadot. Kalau muawadot itu transaksi yang butuh balik, butuh apa ya, sesuatunya itu balik ke kita lagi gitu ya. Kalau tabarruat itu nggak butuh diganti ya, nggak butuh ganti, nggak butuh iwat. Nah, di situ dipilah bahwa contoh akad yang motifnya profit itu ada jual beli ya, jual beli, baik jual beli benda maupun jual beli manfaat atau ijarah. Kemudian kalau yang tabarruat termasuk di dalamnya qard, kredit, qard, utang ya. Menurut mazhab Syafi'i qard itu masuk di akad tabarruk, tapi Imam Abu Hanifah menghukumi qard itu tabarruk fil ibtida ya, muawadat fil intiha. Nah, oke, ini beberapa sudut pandang ulama terkait tentang akad-akad yang motifnya profit dan non-profit ya, yang menjadi landasan kita bertransaksi terkait dengan perduitan. Nah, saya lanjutkan. Nah, akad qard atau akad utang ya, saya ada juga kitab Al-Manfa'ah fil Qard ya, ada rumusannya itu kalau qard. Kalau di hadis ya, di hadis bukan sahih ya, hadisnya dhaif sebenarnya. Kalau di Subulus Salam di juz 3 itu dinyatakan kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Dia dimasukkan hadis dhaif tapi syahid.
dhaif tapi syahid. Ya, dan ini ulama juga menggunakan hadis dhaif ini untuk jadi rumusan yang cukup baku yang salah satunya menyebabkan ada penghukuman bahwa transaksi simpanan bersyarat bunga itu riba, transaksi kredit bersyarat bunga itu riba. Kullu qardin jarra manfa'ah fa riba. Setiap utang piutang yang mengalirkan atau yang menarik ya manfaat itu riba. Nah, kemudian kitab I'anatul Thalibin juz 3 halaman 53 pojok kiri bawah. I'anatul Thalibin kan sama ya cetakannya. Itu silakan dibaca di situ. Wa amal qard bisa dijari nafil limukrid fa fasid li khabari kullu qardin jarra manfa'a fa riba. Jadi di situ ada rumus, ketika ada qard ya bisa dijari nafil dengan syarat aliran manfaat bagi pemberi qard. Ya, kalau di mana di I'anatul Thalibin itu dijelaskan baik bagi pemberi qard maupun yang dapat qard, maka ini riba utang, riba qard. Ya, riba qard ini. Nah, transaksi ini merupakan salah satu yang harus dihindari karena ini termasuk riba. Nah, ini ternyata di bank syariah tidak mau melakukan yang seperti ini, ya. Nah, kita bisa lihat, nah kalau bank konven, dia melakukan transaksi ini, meskipun nanti kalau DSNM itu sudut pandangnya lain, dia menyebut bank konven itu melakukan riba nasi'ah. Kalau di kitab Ar-Riba, ya saya punya kitab khusus tentang riba, di situ dimaknai, riba nasi'ah itu terjadi pada transaksi jual beli. Jual beli itu kalau menurut I'anatul Thalibin itu muqabalah syai' bi syai', muqabalah mal bimal. Itu di bagian awal itu kitab itu. Nah, kemudian DSN MUI menghukumi tasawurnya ya. Kalau saya tadi kan lebih suka nganggap ini riba qard. Kalau DSN MUI nganggap ini riba nasi'ah. Yakni ketika ada duit diberikan kepada konsumen, ya ditukar untuk dibalikin nanti kepada bank konven, ya dia pakai tasawur jual beli, tukar menukar, muqabalah syai' bi syai', muqabalah mal bimal. Nah, karena nukernya itu membalikinya nggak bisa langsung saat itu juga, terjadilah syarat nanti bunga tertentu, maka jatuh tasawur ini riba nasi'ah, ya. Jadi ada yang anggap itu riba qard, ada yang anggap riba nasi'ah. Tetapi intinya sama-sama riba nih. Nah, nanti kita uji. Ini kan beda pendapat, no problem lah. Tapi nanti kita bisa uji bahwa kredit bersyarat bunga itu ternyata kalau menurut saya tetap itu terkategori riba. Nah, kalau di bank konven ini terjadi. Bahkan di bank konven itu ada transaksi dalam kondisi duit itu belum diapa-apain, ya, minta hasil pasti. Nah, kenapa saya bilang begini? Nanti memang akan ada, saya punya kitab Asuriyah fil Mu'awadhatil Maliyah terbitan Saudi Arabia yang ada capnya Al-Rashid Bank halaman 85. Nah, itu di situ dinyatakan anal ibrah fil uqudil alfat wal mabani la lil maqasid wal ma'ani. Sesungguhnya menghukumi transaksi, ya itu riba atau bukan, gitu ya. Itu berdasarkan lafaz dan alur, bukan berdasarkan maksud dan makna. Kemudian di halaman berikutnya anal ibrah fil uqudil maqasid wal ma'ani la lil alfat wal mabani. Jadi menghukumi transaksi itu berdasarkan maksud dan maknanya, bukan berdasarkan pada lafaz dan alurnya. Tetapi kita legal formal, ya kita transaksinya kan legal formal. Mau tidak mau, suka tidak suka, yang akan dilihat pertama kali adalah lafaznya apa, alurnya seperti apa, alfaz wal mabani. Nah, dari situ bisa disimpulkan lafaz dan mabaninya si bank konven ini kredit bersyarat bunga atau simpanan bersyarat bunga atau berjanji bunga. Sehingga dengan demikian sangat mudah terkategori sebagai kalau nggak riba qard ya riba nasi'ah. Nah, kalau di simpanan bersyarat bunganya si bank konven ini luar biasa unik, tetapi mungkin sebagian besar masyarakat menganggap no problem. Nah, yang terjadi ketika konsumen itu nyimpen duit belum diapa-apain, ya si konsumen itu sudah berani dijanjikan oleh bank konven mendapat hasil pasti. Kenapa saya bilang hasil pasti? Karena dijanjikan bunga sekian persen kali pokok. Kalau nabungnya 10 juta, sudah bisa dijanjikan 5% misalnya, berarti berapa tuh? 500.000. Sudah bisa dijanjikan dari awal. Nah, ini yang saya bilang, ya sorry tuh saya pakai bahasa yang cukup nggak enak gitu ya. Jadi semua pihak baik banknya maupun konsumennya sama-sama diajari untuk berlagak menjadi Tuhan.
Ya, karena yang bisa melakukan kepastian hasilnya nanti seperti apa itu kan hanya Allah. Nah, itu kejadian kalau di bank konven. Makanya kalau di bank syariah beda akadnya. Ada yang akad titipan, ada yang akad investasi. Namanya investasi bisa untung, bisa rugi, bisa impas. Yang bisa dijanjikan dalam investasi adalah nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil itu rumusnya berapa persen nih, misalnya 60 kali 40. Berarti nanti kalau ada hasil, kita bagi 60-40. Nah, saya kira ini lebih masuk akal, ya, bukan lebih masuk akal. Ya, ini yang masuk akal gitu ya. Sementara yang bank konven tadi tidak masuk akal, tetapi memang sudah memasyarakat, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita kan menurut penelitian ya, orang berbank itu kan bukan nomor satu ya. Nomor satu pertimbangannya yang penting dilayani, fasilitas keren juga pakai, gitu ya. Nah, ini kalau di syariah sebenarnya ingin mendudukkan kembali pada prinsip kalau ngambil untung ya dagang. Dimulai dari tadi saya bilang al-fat lamabani. Jadi berhukumnya itu dari sisi lafadznya, kontraknya apa nih? Kontrak legalnya apa? Kontrak yang tertulis apa? Nah, dari situ bisa ketahuan resiko-resiko dari setiap makna itu kan luar biasa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الأسماء كلها. Jadi Nabi Adam diturunkan ke muka bumi itu diajarin, yang pertama kali diajarkan pada Allah adalah asma-asma, istilah-istilah ya kullaha. Jadi kalau di ayat lain itu kan in ya illa asmaun sammaitumuha. Jadi ketika kekacauan di muka bumi ini dalam urusan akidah dan urusan-urusan yang lain, ternyata itu sumber utamanya adalah karena menyepelekan istilah-istilah, apalagi yang berdampak terhadap katakanlah legal nih ya. Jadi hati-hati, jangan sepelekan istilah. Saya kira mungkin teman-teman insya Allah sudah paham bahwa kalau di khutbah di akhir itu wala dzikrullahi akbar dengan wala dzikrullahi akbar itu udah beda banget maknanya, padahal cuma panjang pendek ya. Dalam hal ini ya izinkan saya untuk bilang jangan sepelekan istilah ya. Mungkin dalam hal yang lain lagi yang nggak ada urusan dengan kontrak legal, no problem, silahkan, itu punya pendapat masing-masing. Nah, jadi kembali lagi kepada ini bank konven ya, kejadian di bank konven itu akadnya tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya adalah ya seperti tadi saya sampaikan bahwa duit ya belum diapa-apain sudah minta janji hasil pasti. Ini ngajarin manusia berlagak menjadi Tuhan. Nah, kemudian ada salah satu kontrak yang terjadi di bank konven bahwa ketika konsumen itu kontrak, ketika nasabah itu melakukan kontrak utang piutang atau qard ya, konsumen itu wajib tidak tahu jumlah utangnya berapa ya. Itu terjadi di anuitas yang floating ya. Itu kejadian di bank konven, kalau di syariah enggak. Nah, jadi dari sisi ini kita bisa melihat bahwa bank syariah itu ada dalam rangka hifdzul nafs gitu ya. Jadi salah satunya itu menjaga akal kita tetap sehat ya. Akal sehat adalah, ini ada kaidah fikih al-aqlus sahih la yata'arad bin nas sharih. Jadi akal yang sehat adalah ketika akal yang tidak berlawanan dengan nas yang sharih, termasuk di dalamnya nanti kita ngomong dalil muttafaq dan dalil mukhtalaf ya. Nah, yang penting akal kita itu tidak bertentangan dengan dalil gitu ya. Kalau fikih ibadah berarti ya sampai ada dalil perintahnya, kalau fikih muamalah sampai ada dalil larangannya gitu ya. Oke. Kemudian transaksi yang dihindari. Nah, transaksi yang dihindari yang paling populer ini memang riba ya. Ada riba qard, riba fadl, riba nasi'ah, riba jahiliyah, riba yad. Kemudian mungkin bisa disimak aja definisi riba masing-masing itu, tapi yang paling populer biasanya yang terjadi adalah riba dalam utang piutang. Wa amal qard bisyar jarinafil limukrid fafasid liqabari kullu qardin jatuh manfaat bahwa riba. Jadi 4 kriteria riba qard ketika ada utang bersyarat aliran manfaat bagi pemberi utang. Kalau utang tidak bersyarat aliran manfaat bagi pemberi utang, maka ini oleh Rasulullah jadi sunnah Rasul. Jadi contoh dilakukan oleh Rasul ketika di Subul Salam juz 3 di bagian kiri. Itu ketika Rasulullah utang onta, ibil atau bakar ya, itu bedanya apa sih? Jadi onta yang kecil ya, utangnya itu onta yang kecil, kemudian mau dibalikin pakai adanya onta yang besar. Kemudian Rasulullah bilang, "A'tihi iyyahu fa inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an." Ya sudah, bayar aja itu utang itu dengan sesuatu yang lebih
Baik, ahsanuhum qada'an. Fa inna khiyaran nasi, sesungguhnya yang paling terpilih di antara manusia adalah ahsanuhum qada'an, yang paling baik dalam bayar utang. Nah, di sini ulama memaknai ngasih kelebihan bayar ya atas utang piutang baik dari sisi kuantitas maupun kualitas itu ternyata dicontohkan oleh Rasul. Boleh dong saya bilang itu sunnah Rasulullah bersyarat aliran manfaat bagi pemberi utang. Nah, nanti ada muncul lagi kemungkinan utang bersyarat aliran manfaat bukan bagi pemberi utang. Nah, ini bagi saya ini juga nggak masuk kategori riba. Jadi harus hati-hati, harus sangat jeli dan teliti ketika kita mau menghubungi sesuatu itu riba atau tidak. Mirip-mirip tapi belum tentu itu riba. Yang berikutnya, ini saya hanya ngomong 3 besaran aja ya, riba, gharar, dan zalim. Di situ ada maksiat. Nah, yang tengah ini gharar ya. Gharar itu kalau di Subul Salam di situ kata kuncinya adalah makdum atau majhul ya, sesuatu yang makdum atau tidak ada, majhul sesuatu yang apa ya, yang nggak pasti lah, nggak jelas gitu ya, yang nggak pasti dan tidak jelas. Nah, kemudian gharar ini ada 2 jenis sih kalau menurut kitab-kitab qawaid dua fikih ya, saya punya kitabnya. Ada gharar kasir dan ada gharar yasir. Gharar kasir itu dia sudul uqud, merusak akad kalau gharar kasir. Kalau gharar yasir ini ma'fu anhu, dimaafkan. Gharar kasir itu contohnya ya ketika terjadi ketidakpastian yang menghilangkan rukun atau syarat akad. Nah, ini kalau di bank konven kan kejadian juga tuh, ya. Kalau yang gharar yasir ini yang sifatnya masih ringan ya. Misalnya kalau kita beli rumah, ini ada tembok nih, ini kita nggak perlu bongkar nih isinya apa sih, bata merah beneran atau enggak sih. Nah, ini kita nggak perlu bongkar. Dan dalam saya punya kitab khusus tentang al-gharar, judulnya al-gharar tuh. Di situ dinyatakan gharar dalam hibah itu boleh ya. Ya, gharar yasir ma'fu anhu termasuk gharar dalam hibah. Nah, makanya nanti ada kaitannya juga dengan asuransi syariah ya. Gharar yang ringan ini menjadi boleh. Oke. Berikutnya riba qor, ini sudah saya sampaikan tadi ya, ketika ada utang bersyarat aliran manfaat bagi pemberi utang, ini merupakan riba qor. Nah, simpanan atau kredit bersyarat manfaat dalam hal ini adalah bunga bagi pemberi kredit. Nah, ini termasuk bagian dari riba qor atau nanti ada yang bilang ini riba nasi'ah. Nah, berikutnya nih. Nah, ini sebagian rekan-rekan kita di NU ya, kiai-kiai muda di NU, termasuk kiai-kiai sepuhnya di NU. Sebagian menggunakan alibi bahwa kalau kita utang 500.000 di tahun 98, terus dibayarnya 500.000 lagi, 500.000 di tahun 2020. Ini nggak adil, nggak fair. Makanya perlu ada yang namanya semacam rate atau bunga gitu ya, disyaratkan ada bunga. Tadi sampai minggu yang beberapa hari yang lalu saya masih mendengar ada ceramah gitu ya, termasuk Gus Bah juga berpendapat seperti ini, bahwa ketika ada kita utang 500.000 di tahun 98, kalau dibayarnya 500.000 di tahun 2020, jadinya nggak fair, kata beliau-beliau itu. Nah, coba kita cermati lagi ya. Andai saja pembenaran ini masuk akal ya, maka makhluk bernama riba itu sudah mati itu berarti. Makanya kadang-kadang saya nulis itu rest in peace riba. Ya gara-gara itu. Katanya tingkat inflasi itu merupakan sesuatu yang wajar karena nilai uang tahun 8 dengan sekarang ini beda-beda. Kalau ya pembenaran itu masuk akal dan logis, maka bisa disimpulkan nggak akan ada yang namanya ada al-jins
nanti ada apa al-kailu untuk beberapa barang non emas ya. Tapi kalau kita cermati bisa, saya pernah mengumpulkan ada sekitar 12 ilat hukum. 11 ilat hukum plus 1 yang mazhab dhahiri tanpa ilat hukum plus 1 yang intikal mazhab. Jadi ada banyak. Jadi hati-hati kalau kita mau serta-merta mau menganggap bahwa pendapat kita yang benar terkait dengan emas. NKRI Indonesia melalui fatwa nomor 77 sudah sepakat bahwa ketika rupiah itu dianggap sebagai harta ribawi, maka emas itu menjadi komoditas. Ketika emas menjadi harta ribawi, rupiah menjadi komoditas. Ya kalau Al-Ghazali bilang ya emas itu sepanjang masa adalah harta ribawi. Mau tembaga, mau kertas itu nggak akan dianggap sebagai harta ribawi. Nah kalau mau pendapat itu juga nggak masalah. Kalau emas nganggap emas harta ribawi, maka rupiah menjadi komoditas dong. Nah ini harus hati-hati nanti ya. Kalau mau berpendapat harus konsisten dong. Kalau intikal mazhab nanti kan nggak pas kalau satu qadhiyah. Nah itu nanti bab lain lah. Oke, saya lanjutkan ya sebagai solusi. Ya sebagai solusi kalau tadi Mas Yata tadi di depan ya menyatakan bahwa bank syariah itu sebagai alternatif. Kalau saya sebenarnya menjadi solusi ya agar transaksinya tidak merusak akal ya. Sebenarnya kalau menurut saya seperti itu. Enak nggak enak, suka nggak suka. Nah itu bahasa saya karena saya sudah buktikan bahwa transaksi di bank konven tadi ada transaksi yang ngajak orang berlagak menjadi Tuhan dan ada transaksi yang maksa orang duit belum diapa-apain harus ada untung pasti dan ada lagi transaksi orang utang tapi dia nggak boleh tahu jumlah total utangnya berapa. Nah ini kalau kata Allah kan ya takhabbatuhu syaitan minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Oke, itu nanti next lah seandainya ada bahasan khusus tentang riba. Nah, ini ya menurut saya ya bank syariah itu menjadi solusi bukan hanya alternatif. Tapi mungkin orang nganggapnya alternatif ya nggak apa-apa juga. Kalau menurut saya solusi agar melakukan transaksi yang logis ketika ngambil untung. Misalnya kalau mau ngambil untung berarti harus pakai akad dagang dan real ya. Saya menyimpulkan dari kitab Bidayatul Mujtahid sama kitab I'anatul Thalibin, Kifayatul Akhir, saya pers gitu ya. Makna real itu